Kita ke sorotan yang jadi sorotan utama di Kompas petang hari ini, Saudara. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 4 polisi lainnya menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri dalam kasus dugaan pemerasan. Komisioner Kompolnas yang hadir dalam sidang bilang agenda sidang diawali dengan pembacaan persangkaan untuk AKBP B dan AKBP GG. Sidang digelar di 2 tempat yang berbeda dan majelis yang berbeda. Sementara untuk 3 polisi lainnya juga akan menjalani sidang etik di waktu yang berbeda. Komisioner Kompolnas Muhammad Hoirul Anam yang hadir dalam sidang kode etik bilang sidang kode etik yang hari ini digelar diikuti oleh 5 terduga pelanggar, yaitu AKBP B, AKBP GG, AKP AZ, AKP M, dan juga IPDA ND. Kelima terduga pelanggar ini diduga ikut bersama AKBP Bintoro dalam kasus dugaan pemerasan terhadap 2 tersangka pelaku pembunuhan. Komisioner Kompolnas Muhammad Hoirul Anam menyebut sidang kode etik AKBP Bintoro lebih dekat ke penyuapan ketimbang kasus pemerasan sehingga peran non-anggota Polri sangat signifikan. Nantinya akan ada lebih dari 20 orang saksi yang diperiksa dalam sidang etik AKBP Bintoro. Apakah ini lebih dekat ke pemerasan ataukah ini lebih dekat ke penyuapan? Kalau kita lihat struktur cerita, tapi memang tetap harus diuji, ini lebih dekat dengan penyuapan, sehingga memang peran non anggota kepolisian sangat signifikan. Dan ini nanti semoga dia datang gitu ya, untuk bisa diperiksa. Tapi yang pasti tadi diumumkan kurang lebih akan dipanggil 21 saksi yang akan diperiksa untuk 1 tersangka AKBP B. Ya, semoga siapapun yang dipanggil akan datang. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus. Buntut dugaan pemerasan terhadap 2 tersangka pelaku pembunuhan remaja dalam jaringan prostitusi anak, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro telah dimutasi dari jabatannya dan dilakukan penempatan khusus. Selain Bintoro, ada 4 polisi lain di Polres Jakarta Selatan yang diduga terseret. 4 orang telah ditahan Propam Polda Metro Jaya, sementara AKP Mariana tidak ditahan. Dalam kasus ini, Bidang Propam Polda Metro Jaya turut meminta keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal. Meski Kombes Ade Rahmat Idnal sudah membantah terlibat dan tidak menerima uang 400 juta rupiah. Benar, yang bersangkutan sudah diambil keterangannya oleh Bidpropam beberapa hari yang lalu. Sebagai saksi apa sebagai terduga pelanggar atau seperti apa Pak, biar nggak kemana-mana Pak? Diambil keterangannya untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi ya, sebagai saksi. Soal tuduhan dugaan keterlibatan dalam kasus pemerasan ini, Kapolres Jakarta Selatan Ade Rahmat telah membantahnya. Tuduhan saya menerima uang 20 miliar sangat mengada-ngada. Saya membuka diri dengan sangat transparan. Bantahan sebelumnya juga disampaikan AKBP Bintoro yang mengatakan tuduhan tersebut adalah fitnah dan mengada-ngada. Keterlibatan sejumlah polisi dalam kasus pemerasan diungkap kembali pekan lalu. Kuasa hukum korban dugaan pemerasan oleh AKBP Bintoro menyebut kliennya kerap dimintai sejumlah uang oleh AKBP Bintoro yang diduga uangnya mengalir ke pimpinan Polres Metro Jakarta Selatan agar kasus yang dialami kliennya dapat dihentikan atau SP3. Menurut pengakuan dan bukti yang kami miliki, ya kita bicara bukti, alat bukti kan berarti ada keterangan saksi, ada saksi-saksinya yang melihat. Ada pertemuan, di dalam pertemuan tuh ada pengakuan bahwa pimpinan ini sudah menerima sejumlah uang. Kita bilang kalau pengakuan dari klien itu 6 miliar ya, uang tunai ya, itu banyak.
berapa kali transaksi itu. Dengan tujuan sebenarnya apa, Pak? Dengan tujuan bahwa proses ini dihentikan. P21 artinya SP3. SP3. Kasus dugaan pemerasan telah digugat secara perdata oleh kedua tersangka dengan tuntutan pengembalian uang dan barang senilai 5 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana jalannya sidang kode etik AKBP Bintoro CS terkait dengan dugaan pemerasan terhadap dua tersangka pelaku pembunuhan? Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat petang Pak Yusuf. Selamat petang. Ya, dengan Maidop di sini Pak Yusuf, Kompolnas kan ikut hadir ya dalam sidang kode etik tadi. Apa yang kemudian jadi catatan Kompolnas? Baik. Tadi dalam pantauan kami, tim yang memantau menyampaikan ada istirahat tadi, ada break sekitar pukul 16 kurang. Barangkali masih break nih, sudah mau habis 10 menit. Nah, yang kita lakukan adalah memantau tentu proses jalannya sidang, bagaimana pasal-pasal yang disangkakan, yang perlu dipantau lagi, bagaimana fakta-fakta yang diduga pelanggarannya, bagaimana pembuktiannya, dan saksi-saksi ada berapa dan siapa saja, itu sangat penting untuk kami catat. Nah, fakta, pembuktian, dan kaitannya dengan saksi-saksi, apakah saksi-saksi ini punya kaitan langsung dengan yang disangkakan. Sementara kalau yang dimaksud dugaan pelanggaran kode etiknya kan dugaan penyalahgunaan kewenangan, perbuatannya apakah itu memeras. Nah, tentu ini yang paling menarik. Nah, fakta ada perbuatan diduga memeras atau tidak. Nah, memeras bisa saja ada, tapi ada penerimaan atau tidak. Nah, ini yang paling menarik. Fakta yang diduga itu memeras, ada penerimaan yang diperas itu ada tidak. Nah, tentu kalau itu ada dan barang buktinya ada, apabila itu diterima betul, ya tentu tidak bisa lagi. Dari catatan Kompolnas sendiri kan Kompolnas melihat ini sebagai dugaan lebih ke penyuapan ya daripada pemerasan. Apa yang bisa dilihat dari sidang awal hari ini? Ya kalau penyelenggara negara kan, oknum penyidik itu kan penyelenggara negara, tidak bisa kalau itu pidana tidak bisa unsurnya pemerasan yang bukan tidak pidana karena dia itu penyelenggara negara, maka itu yang lebih tepat adalah penyuapan atau dugaan tidak pidana korupsi. Tapi ini yang kita pantau pada hari ini kan proses sidang Komisi Kode Etik yang itu ada dua. Yang akan kita lihat apakah fakta-fakta yang terungkap di dalam fakta persidangan nanti itu murni pelanggaran kode etik atau tidak. Nah, artinya kalau tidak murni bisa delik pidana. Ini yang paling menarik yang dipantau oleh tim. Apabila memang ada unsur-unsur pidana yang bisa diproses selanjutnya, maka ini akan menjadi catatan Kompolnas selanjutnya. Dari deretan 21 orang saksi, Mas Yusuf yang diperiksa, apakah kemudian saksi-saksi ini kuat untuk membuktikan dugaan pemerasan? Sejauh ini masih berproses, belum bisa disimpulkan karena break istirahat sholat mungkin. Jadi itu masih berproses, kemungkinan ini sampai malam karena harus masuk proses pembuktian selesai baru bagaimana nanti penuntutannya. Itu sementara, Maidop. Oke, setelah 20 orang saksi yang Anda lihat daftar namanya, apakah ini kemudian bisa mengungkap uang, kemudian juga aliran uangnya dan juga momen-momen kalau misalnya kita lihat yang sesuai disampaikan Kompolnas dugaan pemerasan atau penyuapan ini bisa tergambarkan nggak dari 20 orang saksi yang dihadirkan nanti? Sejauh ini tim yang di sana belum memberikan konfirmasi karena terlalu dini untuk menginformasikan, masih memantau prosesnya sehingga pembuktiannya harus tuntas dulu baru bisa diinformasikan apa fakta sesungguhnya, apakah ada fakta aliran yang benar-benar pemerasan, ada penerimaan atau tidak, ini belum bisa disimpulkan. 20 orang saksi ini apakah semuanya dari polisi atau dari sipil ada juga?
Ada polisi, ada sipil. Lebih banyak polisi atau dari sipil? Masih belum bisa detail karena masih berproses. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim di Kompas Petang hari ini. Sehat selalu.